Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih sama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni sholat Jumat secara bersamaan. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah, terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari beliau. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mengawali sholat Jumat kali ini, kami akan mengumumkan beberapa informasi terkait pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini tanggal 8 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Pengumuman pertama, alhamdulillah infak Jumat yang lalu tanggal 1 Maret 2024, alhamdulillah terkumpul dana sebesar 10.685.200 rupiah, di mana alokasi infak tersebut kami alokasikan untuk operasional pesantren Rahmatan lil Alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah yang telah memberikan, meninfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang melimpah kepada kita semuanya, amin. Selanjutnya, untuk petugas khotib dan imam pada Jumat hari kali ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Agus Wahid Rahman, dan dibantu muazin Bapak Ahmad Dede Afwani. Kami sekali lagi menghimbau kepada para jamaah untuk dapat mengisi soft yang masih kosong, agar jamaah yang lain yang masih di belakang agar bisa memasuki ruang-ruangan masjid, dan tak lupa untuk menonaktifkan atau mensilenkan alat-alat komunikasi kita agar tercipta kehusuan kita dalam sholat Jumat kali ini. Pengumuman lain-lain dalam rangka Ramadan kali ini, ada beberapa program yang dijalankan oleh Masjid DKM Al-Haqqul Mubin. Di antaranya yang pertama ada kajian ba'da luhur. Kajian ba'da luhur pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Selanjutnya ada kegiatan lomba adzan dan kegiatan keluarga cinta Al-Quran, di mana untuk pendaftaran masih dibuka. Terakhir, untuk bisa menghubungi sekretariat atau menulis, yang mau mendaftar menulis di meja yang telah disediakan di depan pintu masjid. Selanjutnya ada iktikaf Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 April tahun 2024. Selanjutnya, kami dari mewakili DKM mengucapkan selamat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insya Allah semuanya yang ada di masjid ini adalah calon-calon penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya dan juga pengikutnya yang insyaallah yang istiqomah sampai hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, selaku khotib dalam kesempatan ini tentu tidak pernah bosan untuk menyampaikan wasiat yang terpenting dalam hidup kita. Apa itu? Takwa. Takwa lebih penting dari apapun, karena takwa itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga dengan mudah. Dan takwa merupakan bekal terbaik, pakaian yang terbaik, dan merupakan parameter kedudukan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Itulah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun dalam kesempatan ini khotib ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu fadilah surat Al-Waqi'ah. Hadirin sekalian, tentu kita sering membaca surat Al-Waqi'ah. Dan ternyata surat Waqi'ah yang sering kita baca ini kandungan dan fadilahnya betul-betul luar biasa. Oleh karena itu kita harus paham betul apa sih sebetulnya kandungan dan fadilah Waqi'ah. Pertama sekalian, kandungan dalam Waqi'ah yaitu surat yang terdiri dari 96 ayat, sekurang-kurangnya memiliki 3. Ini sekurang-kurangnya, sebetulnya lebih. Yang terpenting 3. Yang pertama adalah dahsyatnya atau kepastian terjadinya hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, penggolongan manusia menjadi 3 golongan nanti di hari kiamat nanti. Dan yang keempat, hadirin sekalian, adalah bahwa hari kiamat itu sesuatu yang bisa diterima oleh logika kita, oleh akal kita, pikiran sehat kita. Itu yang ketiga. Dan kemudian nanti kita tutup dengan fadilahnya. Baik hadirin sekalian, yang pertama adalah kandungan ya di dalam tentang hari kiamat nanti. Surat ini diawali dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika atau apabila terjadi waqa'at, terjadi al-waqi'ah, yaitu hari kiamat. Waqi'ah artinya hari kiamat. Ayat ini dimulai dengan fi'il madhi waqa'at, dan ini maknanya adalah kepastian. Hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman, kita wajib 100% yakin dengan sebenar-benarnya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantahkan, tidak bisa ditolak. Kita semua tidak tahu kapan terjadinya, tetapi hadirin sekalian, hanya Allah yang tahu dan itu pasti. Ya. Nah hadirin sekalian, kemudian kejadian itu adalah yang luar biasa dahsyat. Kejadian itu di mana semua yang ada di muka bumi ini guncang dahsyat dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bumi retak, kemudian manusia akan berterbangan seperti laron, dan gunung-gunung yang kokoh ini batunya terbang seperti kapas, hadirin sekalian. Kemudian juga orang terlihat seperti mabok,
orang-orang yang sedang menyusui bayinya, ya, walaupun dia sangat sayang, itu dia pasti melemparkan pegangan bayinya itu saking takutnya. Kemudian orang yang ada sedang mengandung, hadirin sekalian, itu berguguran walaupun masih muda kandungannya. Ini saking dahsyatnya. Ya, ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Diperkuat lagi bahwa kejadiannya tidak bisa didustakan. Artinya orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, tapi tidak yakin dengan hari kiamat, dia kafir, hadirin sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang penggolongan manusia nanti. Jadi hadirin sekalian, kita yang sekarang kumpul di muka bumi ini dengan berbagai macam profesinya. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai politisi, ada yang sebagai TNI, kemudian polisi, ada yang dosen, ada yang dokter. Itu nanti hadirin sekalian hanya dibagi menjadi 3 kelompok saja. Apa itu? Kelompok yang pertama adalah kelompok as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka itu? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang dia di waktu di dunia ibadahnya betul-betul dengan sungguh-sungguh. Dia lebih mengutamakan kehidupan kekal, yaitu di akhirat nanti. Dia hanya menjadikan dunia ini sarana saja. Tujuan hidupnya hanya akhirat. Dunia bukan jadi tujuan. Bahkan dia rela beribadah berjam-jam. Ini yang pertama. Mereka yang ibadahnya bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Mereka yang kalau datang ke masjid bukan datang paling akhir, pulang paling awal, tapi mereka sering datang ke masjid paling awal, datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Intinya, as-sabiqunal awwalun adalah orang yang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam sebelum subuh dia bangun qiyamul lail, sunnahnya dikerjakan dengan baik, sedekahnya rajin. Ini as-sabiqunal awwalun. Dan yang kedua hadirin sekalian, ashabul yamin. Kelompok kanan, golongan kanan. Siapa mereka? Mereka ada orang yang tekun beribadah, namun tingkat ketekunannya tidak seperti yang pertama. Dan mereka juga ada calon surga seperti yang calon yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian adalah ashabus shimal. Siapa mereka? Golongan kiri atau maimanah kiri. Golongan kiri adalah mereka-mereka yang lebih mengutamakan hawa nafsu daripada akalnya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada wahyu. Mereka hadirin sekalian adalah kelompok orang-orang kafir. Mereka juga adalah kelompok orang-orang munafik. Mereka adalah kelompok orang-orang fasik, kelompok orang zalim yang akhirnya nanti di akhirat nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Nah hadirin sekalian, Allah memberikan pilihan kepada kita. Silahkan kita mau milih yang mana, ya. Apakah kita as-sabiqunal awalun, atau kita menjadi ashabul yamin, atau kita menjadi ashabul shimal atau mas'amah tadi. Nah itu pilihan kita hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kemudian kalau kita merenungkan ayat yang ketiga, khafidhatur rafi'ah dari surat Al-Waqiah, bahwa hari kiamat itu khafidhah, Allah akan menjatuhkan, akan merendahkan orang dengan serendah-rendahnya, ya. Kemudian juga Allah rafi'ah, mengangkat derajat. Para ulama menyebutkan hadirin sekalian, ketika Allah menyebutkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidhatur rafi'ah, itu dikatakan betapa banyak nanti hadirin sekalian orang yang waktu di dunia pangkatnya tinggi, mereka adalah dari kalangan ningrat, mereka adalah kalangan orang-orang yang memiliki strata sosialnya tinggi, sangat dihormati. Tapi begitu terjadi hari kiamat hadirin sekalian, mereka ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan serendah-rendahnya. Jadi dibalik posisinya. Itu dengan ayat itu. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian,
Nanti akan banyak orang yang waktu di dunia tidak diperhitungkan orang, dihinakan, tapi ternyata dia bangkit nanti di akhirat diangkat derajatnya. Ini kandungannya. Kemudian yang ketiga dan sekalian, bahwa kejadian hari kiamat itu adalah sesuai dengan akal yang sehat, yaitu adanya kejadian manusia, ditumbuhkannya tanaman-tanaman, diturunkannya air dan pohon-pohonan. Itu merupakan satu bukti bahwa hari kiamat bisa dicerna dengan akal yang sehat. Nah, kemudian hadirin sekalian, tentang hikmahnya, bahwa ada satu hadis yang disampaikan ya, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka insya Allah akan terjaga dari kefakiran dan kemiskinan. Demikian mudah-mudahan kita akan rajin baca surah Al-Fatihah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه الله ويرضى وكما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, saat ini adalah merupakan satu momentum kalau kita memohon ampun pada Allah, insya Allah begitu keluar dari masjid doa kita sudah diampuni. Dan kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Oleh itu mari kita memohon ampun dan meminta pada Allah agar hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa marudan ghairu muzin wala fadih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.